Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali bersama saya Muhammad Haris. Hari ini saya akan menganalisis tentang buku pelajaran anak SD yang berkaitan dengan fiksi dan non-fiksi yang ada di dalam buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1B. Sebelum saya menganalisis, saya akan menjelaskan pengertian atau perbedaan antara fiksi dan non-fiksi beserta contohnya. Fiksi adalah merujuk kepada buku yang isinya fiktif, artinya tidak nyata, rekaan, imajinasi, dan hayalan. Isi buku ini berasal dari imajinasi penulisnya. Walaupun ada kalanya tokoh, alur, atau latar bisa merujuk kepada sesuatu yang benar-benar ada. Contoh dari buku fiktif adalah 1. Novel, cerita pendek atau cerpen, fabel, legenda, mitos, dongeng, epik, puisi narasi, dan lain-lain. Sedangkan non-fiktif adalah buku ini berasal dari data dan fakta di dalamnya, sehingga tidak sembarang orang dapat menulis buku non-fiksi. Isinya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kebenaran. Artinya, penulis buku non-fiksi harus berhati-hati dalam menyusun buku non-fiksi. Contoh dari buku non-fiksi: biografi, ensiklopedia, buku pelajaran, buku hasil penelitian, sains, kesehatan, tips, dan lain-lain. Untuk foto yang pertama, Tuhan hanya satu, Tuhanku hanya satu, tiada bersekutu. Dia tidak berputra, tidak pula berbapa. Siapa bilang tiga dor, itu musyrik namanya. Orang seperti dia, nerakalah tempatnya. Ini termasuk ke dalam fiksi, karena ini merupakan salah satu puisi yang diciptakan dari imajinasi seseorang. Puisi sendiri itu termasuk ke dalam contoh buku dari non-fiksi. Buku fiksi maksudnya. Foto yang kedua, Allah Maharaja, Allah Ta'ala Maharaja menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta, semuanya tunduk kepadanya. Kita semua sebagai hamba wajib mengabdi, pasrah diri, selalu berdoa, dan berharap hidup selamat dunia akhirat. Ini termasuk ke dalam fiksi, karena ini merupakan salah satu karya seseorang yang berbentuk puisi. Puisi sendiri termasuk ke dalam contoh buku buku fiksi. Gambar yang ketiga, cara bersuci. Bersuci dilakukan dengan cara wudhu, tayamum, istinja, dan mandi. Wudhu menggunakan air suci. Jika tidak ada air atau sakit keras sehingga tidak mampu untuk berwudhu, dapat digantikan dengan tayamum. Ini merupakan salah satu dari non-fiksi, karena merupakan tips cara bersuci yang baik. Untuk yang keempat, cara menghormati orang tua, yaitu dengan cara 1. Patuh dan taat pada semua nasihat orang tua. 2. Berkata dengan sopan. 3. Tidak membuat susah orang tua. 4. Membantu jika
orang tua repot. 5. Minta izin jika akan pergi, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari non-fiksi, karena ini merupakan tips cara menghormati orang tua dengan baik dan benar. Tips merupakan salah satu contoh dari buku non-fiksi. Dan gambar yang kelima, meneladani semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Tahukah kamu siapa Nabi Idris alaihissalam? Nabi Idris alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam dilahirkan di Mesir. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nama aslinya adalah Aknuk. Beliau dipanggil Idris karena rajin belajar. Idris berasal dari kata darasa, artinya belajar. Nabi Idris alaihissalam pandai dalam ilmu pengetahuan. Ini merupakan salah satu contoh buku non-fiksi, karena ini menceritakan tentang Nabi Idris alaihissalam atau biografi tentang Nabi Idris alaihissalam. Biografi merupakan salah satu contoh dari buku non-fiksi. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa buku pelajaran anak SD kelas 1 mengandung aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan dapat disimpulkan juga bahwa buku pelajaran yang diberikan kepada siswa SD kelas 1 lebih banyak mengandung non-fiksi daripada fiksi. Oke, sekian dari saya tentang menganalisis buku pelajaran anak SD kelas 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.